Kakek mau kerja ya? Mila boleh ikut ya? Mila di rumah aja. Ah, kakek. Mila selalu aja nggak boleh ikut kakek kerja. Kalau ya kerja, Mila boleh kok ikut. Kan pekerjaan kakek beda sama pekerjaan ayah. Emang pekerjaan kakek apa? Kalau begitu, Mila tidur dulu ya. Udah waktunya tidur. Orang menyebut kakek gue orang pintar. Dia punya kemampuan untuk bisa lihat dunia lain, dunia gaib yang orang-orang biasa nggak bisa lihat. Dia bisa komunikasi sama mereka, tahu dunia mereka. Dan waktu umur gue 7 tahun, kakek gue bilang, gue akan punya kemampuan yang sama dan bakalan jadi orang pintar kayak dia. Katanya ini turunan, kemampuan spesial, tapi bisa juga jadi malapetaka. Karena yang dilihat, yang dialamin gak selalu menyenangkan. Dan katanya, mata batin gue akan terbuka dengan sendirinya saat gue udah siap di usia 23. I will walk through fire, I walk through the storm, I would go to the ends of the earth, in this life, or even the afterlife, as long as I can spend it with you. Hanya suara memecah angan, rasaku yang bertepuk sebelah tangan, separuh nafasku, setengah hatiku, berharap kau sadari sebelum sirna, shadows of my heart. Di sampingmu aku selalu menanti, senantiasa. Ditatap, like a ghost hanya bisa meratap. Bahkan di saat menghadap tanpa kata-kata, hati terperangkap. I rather die than to live this way. Laksana kisah cinta klise, bertepuk sebelah tangan tanpa pegangan, hanya berangan until this day. Chain breaking, painstaking, I do this for game changing. Ubah situasi, no more waiting. Kisah baru, future in the making. So let me, izinkan ku lakukan. Buka mata hatimu dan lakukan. Isi kekosongan, lengkapi potongan misteri cinta yang hilang di terowongan. Memecah angan, rasaku yang bertepuk sebelah tangan, separuh nafasku, setengah hatiku, berharap kau sadari sebelum sirna, shadows of my heart. Di sampingmu aku selalu menanti, senantiasa. Lewati malam dalam gelap, sampai pagi menyingsing aku tetap menghadapi rintangan. Teguhku hapus kebimbanganmu, yakinkan aku adaku, serahkan jiwa ragaku, lindungi dirimu wherever you may go. Me too, to darkness or to the deep blue, aku pastikan ada di situ. No need to look far, I'm close, ke ujung, coast to coast. Coba sadari, tatap kemari, buka mata hati yang bisa ghost. Memecah
Yakin di sini ada? Pasti. Rumah ini terkenal banget angkernya. Kata orang-orang, suka ada jin yang muncul setiap jam 12 malam. Katanya, dulu ada keluarga yang mau kaya lewat pesugihan. Mereka ngasih tumbal sesajen ke jin. Mereka emang dapat harta banyak, emas, rumah, macem-macem. Tapi terus mereka curang, nggak mau ngasih tumbal ke jin. Terus pas jam 12 malam, jin itu ngebunuh mereka dan ngambil rumah ini jadi rumahnya sendiri. Dijual sampai murah juga nih, rumah nggak ada yang mau beli. Yuk. Kok bisa ada beginian sih di sini? Biasa aja kali. Tempat kotor bertahun-tahun gini wajar lah ular suka datang. Paling nggak ketemu penampakan daripada ketemu beginian. Udah yuk. Ayo bang. Yuk. Nah ini adalah musik reggae dari Jamaika yang kau persembahkan untuk kalian semua, dari yang sudah tua sampai yang muda. On what channel? Bergerak. Jika kamu suka dengan musik ini, nyalakan api, nyalakan api. Lagi cari tempat hunting baru. Dengan musik Enggak, gue lagi cari kerja. Lu ada koran hari ini? kamu bergoyang dengan musik ini. Sesuka hati, ku takkan lepas dari musik ini. Mil, kita udah 6 bulan lulus kuliah. Kita nggak kerja. Kita sibuk hunting sana sini. Bokap gue udah suruh-suruh cari kerja. Nyokap bokap gue juga, tapi gue nggak nyerah. Gue yakin kita bisa ngebuktiin kalau dunia gaib itu ada. Gue udah pelajarin semua dari kakek gue udah baca semua buku-buku, gue udah pelajarin semua ritual-ritual. Dan walaupun gue belum bisa melihat mereka sampai sekarang, tapi gue yakin bukti-bukti aktivitas mereka itu ada. Kita tinggal dapetin itu. Dan jual liputan kita ke TV-TV. Terus kita jadi bisa punya acara sendiri yang ngebahas tentang dunia lain. Juga ngebantu nyelesain kasus-kasus supernatural. Kita kerja, hidup, dengan minat kita di situ. Ji, ini yang gue mauin dari kecil. Itu juga kan yang lo mauin semenjak nyokap lo nggak ada. Ji, nyokap lo meninggal, dokter aja nggak tahu penyebabnya apa. Bertahun-tahun lo pengen cari tahu, apa itu karena makhluk gaib atau bukan. Dan kalau emang terbukti, lo pengen nolongin orang yang ngalamin hal yang sama lo. Supaya lo bisa kasih penjelasan yang tim medis nggak bisa jelasin. Ini yang sama-sama kita pengenin kan, Ji? Tapi ada waktunya kita nyerah. Mil, gue bukan mau ngomongin soal hunting. Ada yang lain yang pengen gue omongin. Oke.
Gue pengen bilang ini dari dulu sama lo. Tapi ya, kita kan selama ini udah jadi teman. Juga gue takutnya ini akan merusak hubungan kita. Jujur, gue bingung banget ngomongnya. Asli gue bingung banget. Oke, gue ngomong sekarang. Mil, dari dulu gue Mil? Ji, gue tahu tempat hunting selanjutnya. Tantangan buat ngebuktiin sebuah mall nggak angker. Gue udah telepon, daftar. Kita penantang pertama. Tahun 98, pas kerusuhan Mei, pernah ada kebakaran di sana. Kejadiannya saat orang-orang lagi jarah mall. Ratusan orang mati terpanggang. Mall itu hancur, 3 tahun kemudian mall itu dibangun lagi. Tapi selalu aja sepi. Selalu ada kejadian aneh. Banyak penyewa toko yang gak tahan. Akhirnya mereka keluar karena merasa diganggu. Bulan lalu, ada pemilik toko yang meninggal secara misterius di sana. Semenjak kejadian itu, gak ada lagi orang yang mau datang. Mil, ini tuh tantangan abal-abal. Liatin aja iklannya kayak begini. 500 juta lagi. Nipu kali hari gini. Palingan nih akal-akalannya bikin beginian nih biar orang-orang pada tertarik. Maunya rame, sensasi, ya kan? Halah nih orang. Bangkrut ya bangkrut aja. Palingan juga di situ udah nggak ada apa-apa. Mendingan kita berenang. Kak, gimana sih lo? Kalau di sana nggak ada apa-apa, ngapain bikin tantangan kayak gini? Mau buang-buang duit gratis? Masih ada sesuatu di sana. Lagi pula, nggak ada salahnya kan dicoba. Kalau kita nggak dapat apa-apa, ya udah, kita dapat 500 juta, bagi rata. Tapi kalau kita dapat sesuatu di sana, malah bagus buat liputan kita. Kita dapat bukti-bukti. Ki, pas di sana, pas ulang tahun gue yang ke-23, jam 12 malam, 22 April, gue bakal bisa lihat yang selama ini kita cari. Gue yakin kita nggak bakal sia-sia ke sana. Oke, tapi ini yang terakhir. Kalau di sana kita nggak nemuin apa-apa juga, pencarian berakhir. Nggak ada hunting-hunting lagi. Tamu tamunya sudah datang, Pak. Selamat pagi, Pak. Kita yang mau ikut tantangan. Oh iya, iya. Saya tunggu. Saya aja ya pemilik mall. Saya Panji. Saya Mila, Pak. Ini surat perjanjian tantangannya, Mas. Sepi ya? Minggu lalu berhenti beroperasi. Tarik. Walaupun mall ini tutup, tapi masih banyak penyewa-penyewa yang belum ambil barang-barang mereka. Katanya,
terlalu takut untuk datang. Padahal nggak ada yang perlu ditakutin. Kejadian aneh atau inilah, itulah, apalah, itu nggak pernah ada. Sepertinya ada orang yang nggak suka sama saya. Biasalah, persaingan bisnis. Mereka buat berita-berita bohong tentang mall saya. Dikaitkan dengan kejadian tahun 98. Ada hal-hal gaib, inilah, itulah, apalah. Kalau pemilik toko yang meninggal misterius bulan lalu. Misterius apa? Kecelakaan biasa, jatuh dari tangga. Orang-orang aja yang terlalu membesarkannya. Kalau yang katanya mau diangkat? Itulah. Apa-apa serba katanya. Tapi nggak pernah ada buktinya. Kita kasih yang terbaik. Pengunjung dan penyewa semuanya terjamin aman. Paling masalah CCTV yang sering mati. Dan sinyal handphone yang jelek. Itu juga lagi yang terbaik. Pantes gak ada yang betah. Sinyalnya nol. Emangnya zaman batu. Setahu saya, energi gaib biasanya bisa mempengaruhi signal, Pak. Hah? Apa hubungannya? Saya nggak pernah percaya sama yang gaib-gaib. Dan saya nggak pernah melihat. Apalagi di mall ini. Omong kosong itu. Kalian boleh coba sendiri. Saya buat tantangan ini untuk membuktikan kalau mall saya ini 100% aman. Nggak ada itu gangguan gaib. Dan orang nggak perlu takut untuk buka toko di sini ataupun untuk datang ke sini. Kesaksian kalian yang saya butuhkan. Kalian buka kameranya. Semua kaca-kaca di mall ini dibikin ekstra tebal. Kita masih trauma sama peristiwa kerusuhan dulu. Kaca-kaca gampang dipecahin. Semua orang masuk penjara, semuanya dibakar. Dan sekarang semuanya sudah dibikin seaman mungkin. Oke, kalau gitu kita langsung pada peraturannya. Kalian akan dikunci selama 24 jam di sini. Besok pagi jam 8, pas 24 jam, pintu baru dibuka. Setelah itu kalian publikasikan apa yang ada di sini. Saya jamin, nggak akan ada hal-hal gaib di sini. Kalian dapat uangnya, saya dapat publikasinya. Oke? Ya. Rada-rada tuh orang nyentrik. Segitunya pengen bikin ikrar kalau maunya aman. Pasti ada udang di balik rempeyek. Ah, banyak curiga lu, Kak. Ini nih ada hubungannya sama prestige, gengsi, harga diri. Yuk. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ayo.
Bener kan? Di sini tuh nggak ada apa-apa. Pantesan mallnya nggak laku. Tikus semua isinya. Alat gue juga udah nggak perlu nih sementara. Suaranya kekerasan, sampai bikin suara-suara berisik. Nah, mau ngapain? Mewujudkan obsesi terpendam. Daripada bengong-bengong sampai besok. Ngapain? Konser. Oh, I can't live without you, and I can't breathe without you. Oh you, I love you. Yes. Di sini katanya nggak semua makhluk gaib bisa lihat satu sama lain. Dan katanya ada yang baik, ada juga yang jahat. Kata kakek gue juga gitu sih. Dan biasanya kalau ada kayak angin lewat, itu artinya mereka di sekitar kita. Merhatiin kita mana yang paling gampang buat dirasukin. Dan kalau mereka ketangkep di kamera, nih kayak gini nih. Ops. Bawa apa nih? Melati deh kayaknya. Bukan. Kamboja. Ji, lo pakai parfum ya? Mil, kalau misalnya ada cowok suka sama lo, terus nembak lo pakai surat, gimana tuh? Cowok nembak gue pakai surat. Ini tuh 2014, bukan 1914. Mending ngomong langsung aja. Mil, ingat gak waktu itu gue pengen ngomong serius sama lo? Oh iya, lo mau ngomong apa sih? Gini, jadi gue dari dulu. Halo. Wait, dapat sepeda dari mana lo? Toko sepeda. Nganggur di atas. Main sepeda yuk. Kar, ayo. Ntar Anang. Ji, tadi lo mau ngomong apa? Gak jadi. Ya udah, yuk. Ngapain? Danang kan ngajak main sepeda. Ayo. Danang. Pemirsa, Valentino Rossi berhasil menyalip Dani Pedrosa, menyalip lagi Jorge Lorenzo, salib kanan, salib kiri, sat. Salib nabrak. Danang, tungguin gue dong.
Karina? Danang? Karina? Nang? Mila! 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 Mil, lo kenapa Mil? Kalau ada di sini sih, Mil. Lo pada kemana? Muter-muter. Sepedaan. Kenapa sih Mil? Tadi gue lihat ada sepeda yang mirip sama sepeda kita. Jalan sendiri ke arah gue. Kayak ada yang naik, tapi nggak ada orangnya. Terus, tahu-tahu ada yang narik kalung gue. Terus gue kelempar. Panji mana? Ji? Panji? Ji? Panji? Mil, kita coba ke atas aja yuk. Ji? Panji? Panji? Ji, kamera.
mereka udah nggak ada di sini. Kayak ngasih peringatan. Peringatan apa? Tadi lu juga ditarik sampai jatuh kan, Mil? Dan mereka sengaja bikin mannequin-mannequin itu berdiri tanpa kepala. Mungkin ini peringatan kalau mereka mau nyakitin kita. Kita di sini cuma 1 hari. Nggak ada yang perlu dikhawatirin. Kita udah dapetin 1 bukti. Dan kita bisa dapat bukti yang lebih banyak lagi. Buat liputan kita. Ayo. Nggak ada. Nggak ada lagi. Mereka cuma belum muncul. Ini kita istirahat dulu deh, Mil. Capek. Dari pagi. Udah mau tengah malam juga. HP lo ada sinyal? Enggak, cuma reminder. Ikut gue bentar yuk. Happy birthday. Ci, kapan lo nyiapinnya? Ada deh. Ngumpet-ngumpet. Ini dapat dari mana? Ada lah pokoknya. Gue cuma pengen bikin lu seneng aja kok. Makasih ya, Ji. Buset. Tuh kue dari ini toko. Basi dong. Jamuran. Oh, ngaco. Gue liat Panji udah bawa dari rumah. Dimasuk-masukin ke dalam tas gitu. Demi Mila. Cie, Mila. Semoga di usia 23 ini, gue bener-bener bisa ngeliat mereka. Yang gak bisa semua orang lihat. Mata batin gue kebuka. Hei, kok ngelamun? Ji, kayaknya kakek gue salah deh. Gue gak ada bakat. Gue udah umur 23, tapi sampai sekarang belum bisa lihat apa-apa. Ji. Gue pernah baca, walaupun orang itu punya kemampuan, tapi yang gaib baru bakal kelihatan kalau mereka emang benar-benar pengen nampakin diri. Kalau mereka ada maksud. Kalau enggak, mereka nggak akan kasih lihat wujud mereka.
Bener juga sih. Dan kalau mereka muncul, kadang orang yang punya indera keenam itu nggak selalu tahu kalau itu adalah makhluk gaib. Karena wujud mereka bisa aja kayak manusia. Susah bedainnya. Mil. Aduh. Bentar ya, gue kebelet.
di situ. Gak ada apa-apa? Ada. Tadi dia berdiri di situ. Tidak ada. Ada. Tadi di situ gue lihat. Cie. Mel, Ini emang yang selama ini gue cari. Tapi gue gak suka. Gue gak suka energi mereka. Energinya aneh. Energi buruk. Kayaknya mereka ada maksud sama kita deh, Mil. Mereka sampai nampakin diri. Kalau mereka nggak ada maksud, mereka nggak mungkin munculin diri ngebiarin lo ngeliat mereka. Iya, Mil. Kayaknya ini nggak mungkin cuma keisingan mereka aja. Mereka pasti mau sesuatu. Mungkin ini peringatan boneka yang kita lihat itu. Mereka nyeremin. Mereka semua nyeremin. gak perlu takut. Gue di sini sama lo. Ya.
Cuma kado kecil aja. Makasih ya. Kita mesti cek pusat listriknya. Ada orang kepala butuh. Di mana? Kita harus lewatin jalan ini. Gak mau, takut. Ada yang lu lihat? Gak ada. Cuma gue gak suka ada di sini. Dengar sesuatu nggak? Apaan? Ada yang ketok-ketok. Gak ada. Gue dengar suara apaan tuh? Iya, ada yang ketok-ketok di bawah sini. Gue dengar kayak ada sesuatu di bawah kita. Mil, ini lantai paling bawah. Kita harus segera pergi. Mereka nggak suka sama kita. Ayo. Buka! Buka! Mil, kita nggak bisa keluar, kekunci. Mungkin sabar aja sampai pagi. Enggak, gue nggak suka sama energi mereka. Kita harus segera pergi dari sini, please. Oke, kita cari pintu yang lain. Siapa tahu ada yang belum dikunci.
nggak suka sama kita. Kita harus keluar dari sini. Mel, kita harus komunikasi sama mereka. Cari tahu kenapa mereka nggak suka sama kita. Cari tahu apa maunya mereka. Maksud mereka. Buat apa? Kalau kita tahu, paling nggak kita bisa ikuti maunya mereka kan, Mil? Kita bisa aman. Mereka nggak akan nyerang lagi. Tapi kalau yang mereka mau malah ngebayain kita gimana? Tapi kita nggak bisa diam aja nggak ngelakuin apa-apa kan? Tapi gue belum pernah komunikasi sama mereka. Tahu? Lu tahu caranya. Lu udah pelajari semua dari kakek lu. Lu tahu itu. Tapi gue belum pernah praktekin, Ji. Mel, lu pernah cerita. Sebelum kakek lu meninggal, dia pernah bilang, jangan pernah lu takut sama kemampuan lu. Jadiin itu kekuatan lu. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Kalian denger gak? Sakit banget kuping gue. Mungkin mereka cuma mau komunikasi sama Mila. Mereka nggak pengen lo dengar. Bilang, Mil. Kenapa mereka nggak suka sama kita? Kemarahan. Tanya kenapa? Kalian semua yang masih hidup sama. Maksudnya, kalian memperlakukan kami dengan tidak layak. Kami dianggap sampah terkubur, tak berarti. Maksudnya, marah, benci. Mau kalian apa? Mil, stop Mil.
Ji, lo gak apa-apa kan? Ayo. Kita coba yang lain. Ayo. Ayo. Ayo, buka! Kita cari alat buat pecahin kaca. Kita nggak bisa pecahin kaca. Semakin kita berusaha mau keluar, semakin mereka bakal nyerang kita. Jangan tunjukin kalau kita mau keluar. Kita harus bikin ritual pemagaran. Cuma itu satu-satunya cara supaya mereka nggak bisa nyerang kita. Kita harus melindungi diri kita sampai pagi, sampai pintu dibuka. Pagari diri kita. Mereka nggak akan bisa masuk. Enggak, kita udah buat pemagaran. Mikir apa? Mereka nggak marah cuma sama kita, tapi ke semua orang yang masih hidup. Pemilik toko yang meninggal misterius itu pasti karena serangan kemarahan mereka juga. Iya, tapi mereka marah kenapa? Apa karena merasa nggak diperlakukan dengan layak? Nggak layak gimana coba? Kita udah dapetin bukti yang lebih dari cukup. Lo juga udah dapetin apa yang lo cari, Mil. Ji, maafin gue ya. Gak apa-apa. Lo juga gak maksud kan? Udah, gak apa-apa. Besok juga sembuh. Lo tidur deh. Ntar gue yang jaga. Enggak, lo yang tidur. Biar gue yang jaga di sini. Manusia keji.
Apa? Hah? Apa? Kau menjanjikan? Doa aja terus. Saya suka rasuki dia. Beda dari yang lain. Kamu bisa apa? Bill, lu bisa lakuin ini. Lu bisa bantu gue. Panji, lu baik-baik aja kan? Mil? Lo baik-baik aja kan? Kita harus bawa keluar tulang-tulang itu. Mereka marah karena jasad mereka, tulang-tulang mereka dikubur di tanah mall ini waktu mall ini dibangun. Mereka sendiri nggak bisa ngendalin amarah mereka. Kita harus ambil tindakan bantu mereka. Bawa keluar mereka. Kubur mereka dengan layak. Supaya mereka tenang dan merasa dihormati. Kembali ke alamnya. Di mana tulang-tulangnya? Ada di bawah. Itu bukan lantai paling bawah. Masih ada satu lantai lagi. Ayo.
Saya rasa sekarang Bapak nggak bisa lagi anggap dunia gaib itu nggak ada. Iya. Terima kasih, Panji. Mila, terima kasih. Kira-kira Bapak keberatan nggak kalau saya publikasikan rekaman ini? Ya, faktanya mal saya memang ternyata seperti itu. Tapi sekarang sudah benar-benar bersih kan? Atau masih ada yang perlu dilakukan supaya mal saya benar-benar bersih? Siapa tahu masih ada. Sejauh ini situasi di sana aman. Tapi untuk lebih jelasnya, mungkin Bapak bisa tanya langsung sama Mila. Dia lebih tahu soal itu. Dia spesial. Sudah berapa lama dia mengenal dunia seperti ini? Bisa melihat hal-hal yang gaib? Baru. Dia bicara dengan siapa? Gimana? Lo berdua masih mau ikutan kan? Mila, saya mau kalian berdua coba cek lagi mal saya. Untuk meyakinkan sudah benar-benar aman. Ya? Oke, thank you. Aneh ya? Kenapa? Dia kok nyuruh kita berdua? Kita kan berempat. Mil, dari dulu, yang gue lihat dan semua orang lihat, kita emang cuma berdua. Walaupun orang itu punya kemampuan, tapi yang gaib baru bakal kelihatan kalau mereka emang benar-benar pengen nampakin diri. Lu suka pelajaran tentang dunia lain? Iya. Aneh ya? Gak juga. Gue juga pelajarin. Nyokap gue dulu meninggal gak wajar. Gue selalu yakin kalau itu karena makhluk gaib. Walaupun gue belum bisa buktiin. Kakek gue juga sama. Kakek gue dulu pernah bilang, nanti kalau gue umur 23, gue bakal bisa ngeliat yang orang lain gak bisa lihat. Hal kayak gini kan bukan kakek lu yang nentuin. Bisa aja prediksinya meleset. Tuhan yang lebih tahu lu siapnya kapan. Siapa tahu lebih cepat. Iya, tapi buktinya sampai sekarang gue belum bisa lihat yang gaib-gaib. Jadi kita semua bakal hunting di tempat-tempat yang angker. Dan kita bakal cari dimanapun yang ada. Pokoknya seru banget. Gue jamin lo berdua pasti suka. Pokoknya kita bagi tugas. Gimana? Ayo dong, gue jamin bakal seru banget deh.
Jadi kita nggak sendirian kok. Nanti gue aja satu teman lagi, gue kenalin sama lo. Gimana? Oke? Mil, ngobrol sama siapa? Oh iya, kenalin. Ini Karina anak fisika, ini Danang kakaknya Karina, anak hukum. Kenalin, ini Panji anak ekonomi, sama kayak gue. Ji, sekarang ini gue lagi cari bukti-bukti aktivitas gaib. Jadi pada saat gue bisa lihat dunia lain, gue udah siap. Karina sama Danang juga ikutan. Lo ikut juga ya? Yuk. Bentar ya, ntar gue balik. Kalau mereka muncul, kadang orang yang punya indera keenam itu nggak selalu tahu kalau itu adalah makhluk gaib. Karena wujud mereka bisa aja kayak manusia. Susah bedainnya. Maaf Mil, kita nggak bilang. Kita tahu lo cari dunia gaib, tapi kita takut kalau lo tahu siapa kita, lo bakal susah nerimanya. Nggak semua orang yang punya indera keenam bisa nerima dengan baik waktu mata batinnya kebuka. Banyak yang nggak bisa nerima dengan apa yang dilihat. Dan akhirnya bikin susah untuk komunikasi. Padahal kita ada di sini karena ada hal yang belum selesai. Kita meninggal gak wajar, Mil. Di tangan sahabat kita sendiri. Dan itu bikin kita ngerasa kalau persahabatan tuh nggak ada. Omong kosong. Tapi sejak kenal sama lo, semuanya beda, Mil. Kita kemana-mana bareng, jalan bareng, main hunting bareng. Lo ngasih sesuatu ke kita yang rasanya selama ini udah hilang. Ngisi luka kita dengan persahabatan yang jujur. Dan akhirnya, pencarian kita, pencarian persahabatan yang tulus, kesampaian, terselesaikan. Terselesaikan? Lo udah selesaiin 2 kasus. Kedepannya pasti masih ada lagi. Dan lo masih bisa berkembang lagi. Kakek lo pasti bangga banget sama lo. Jangan pernah takut ya. Terima kasih ya, Mil, buat selama ini. Tutup mata sebentar dong, Mil. Maaf gue nggak bisa ngomong sama lo. Karena mereka larang gue. Karena itu gue cari pekerjaan lain. Selain gue hunting. Sakit untuk mengetahui bahwa bukti yang selama ini kita cari ada di depan kita sendiri. Tapi gue nggak bisa ngomong sama lo. Banyak orang manggil mereka dengan sebutan paranormal. Banyak juga yang manggil mereka dengan sebutan ghost hunter. Mereka punya kelebihan, sixth sense, atau indera keenam. Siapa mereka? Mila, Panji. Oke, langsung saja kita lihat. Jadi ini wujud aslinya, perempuan rambut panjang. Serem banget. Dan semuanya badannya penuh dengan luka bakar. Untung ya, saya nggak jadi kalian ya. Daripada jadi kalian melihatnya begitu. Terus setelah semuanya ini, kalian nggak terima uang 500 jutanya? Iya, karena kita nggak bisa ngebuktiin apapun. Di mall itu nggak ada makhluk gaib. Tapi kita bisa buktiin hal yang lain. Kalau dunia gaib itu ada. Tapi sekarang semuanya udah aman. Udah bersih. Mallnya juga sekarang udah rame kok.
Terus katanya sekarang kalian ditawarin untuk menjadi pembawa acara investigasi dunia gaib. Betul? Dan udah ada juga yang kontak kami untuk nyelesain kasus-kasus supernatural. Ayamnya enak. Makan malam ayam kota. Apa nih? Hadiah ulang tahun lagi. Itu yang mau aku bilang dari dulu. Aku tahu. Mas, pinjem pulpen. Sebenarnya udah dari dulu aku nunggu kamu ngomong kayak gini. Ah, serius? Tau gitu dari dulu aku ngomongnya. Tapi ini kan tisu. Surat dong berarti. Katanya ini kan 2014, bukan 1914. Panji. Tapi kenapa? Kamu kok mau pacaran sama orang aneh kayak aku? Kamu nggak aneh, Mil. Kamu punya kemampuan yang harusnya bisa dibanggain. Gimana? Udah mulai terbiasa? Dikit-dikit. Ngomong-ngomong, semalam mama kamu datang. Mama kamu bilang kematiannya memang karena serangan gaib. Tapi dia bilang kamu nggak usah permasalahin kenapa kematiannya. Jangan dendam, itu semua sudah takdir Tuhan. Dia ikhlas. Mama kamu juga bilang dia suka datang saat kamu tidur. Lihat kamu, katanya kangen. Bilang sama dia, aku sama papa juga selalu kangen. Saat mama kamu datang, energinya bagus banget. Aku sama sekali gak ngerasa takut. Dia bahagia, Ji. Kalau sama yang energinya jelek, gak ngenakin, kamu suka ketemu? Iya, sebenarnya aku masih susah untuk kendaliin rasa takut. Kalau mereka nampakin diri. Tapi aku harus bisa. Aku pengen kayak kakek, nolong orang. Nolong juga yang gaib, yang perlu bantuan. Kayak kemarin, ada yang minta tolong karena masalah dunianya belum selesai. Tapi ada juga yang jahat, yang mau ganggu. Susah untuk ngadepin yang jahat. Mereka kuat, apalagi kalau mereka sudah menetap ratusan tahun. Mereka seperti punya kuasa. Contohnya kayak di mall ini. Kelihatan ramai, banyak orang, modern, tapi tetap aja ada penghuninya. Mil, Ada yang ngeliatin aku. aku kan yang ngeliatin kamu. I will walk through fire. I walk through the storm. I would go to the ends of the earth, in this life, or even the afterlife, as long as I can spend it with you. Hanya suara remah lemah
bisa meratap. Bahkan di saat menghadap tanpa kata-kata hati terperangkap. I'd rather die than to live this way. Laksana kisah cinta klise, bertepuk sebelah tangan tanpa pegangan, hanya berangan until this day. Chain breaking, painstaking, how do this for game changing. Ubah situasi, no more waiting. Kisah baru, future in the making. So let me, izinkan ku lakukan. Buka mata hatimu dan lakukan. Isi kekosongan, lengkapi potongan misteri cinta yang hilang di terowongan.